Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Ewit Mulyadi. Di video yang kali ini, saya akan membahas tentang sebuah kamera mirrorless dari Canon full frame, yaitu EOS RP. Nah, sebenarnya tahun lalu kita sudah pernah bikin sebuah bahasan tentang Canon EOS RP ini. Nah, di video itu kita pakainya lensa 24-105 mm f4. Nah, di video yang kali ini lensanya ada yang beda ya, yaitu lensa memang sih masih 24-105 juga, tapi yang versi yang saat ini lebih kecil, lebih ringan, dan lebih murah nih. Nah, lensa ini adalah RF 24-105 mm f4 sampai 7,1 IS STM. Jadi sistem mirrorless Canon yang RF itu dia memang punya beberapa lensa yang zoom ya, yang terkenal tentu adalah 24-70, kemudian ada juga 24-240, dan yang 24-105 ini yang unik karena dia punya dua versi. Nah, versi yang pertama itu memang adalah yang L series, yang memang kualitas optiknya yang terbaik dan motor fokusnya juga USM. Tapi memang lensa itu kalau kita pasangkan dengan mirrorless yang kecil kayak RF ini, jadi kelihatannya kurang seimbang ya, karena kameranya kecil, lensanya lumayan besar. Nah, lensa yang ini 24-105 yang versi lebih kecil, dia memang bukan L series. Makanya salah satu yang membedakan adalah dia variabel aperture, yaitu diafragmanya dimulai dari f4. Tapi saat kita zoom, semakin lama bukaannya akan semakin mengecil sampai f7,1. Nah, keputusan itu membuat ukuran lensa ini menjadi lebih kecil. Nah, good newsnya adalah kalau lensa lebih kecil, ya dilihat di EOS RP ini kelihatannya jadi seimbang ya, kelihatan lebih kalau dipaketkan itu akan kelihatan lebih ringkas buat travel, buat yang mau misalnya ambil video seperti vlogging, jalan-jalan, itu cocok sekali. Nah, tapi memang yang orang pengen tahu adalah apa bedanya lensa ini sama lensa yang 24-105 yang L itu. Selain tentunya dari harganya atau bobotnya ya. Karena kalau bobotnya memang bisa dibilang ini hampir setengahnya ya. Lensa ini tuh kurang lebih tidak sampai 400 gram. Jadi kalau digabung sama bodinya ya sekitar 880 gram aja gitu. Nah, itu sebuah benefit sekali karena kalau kita bandingkan misal lensa 24-105 yang L itu lensanya aja sudah sekitar 800 gram. Jadi ya ini lebih enteng bisa dibilang ya. Nah, tapi satu hal yang juga kita pingin tahu adalah bagaimana perbedaan secara desain dibanding lensa itu. Ternyata lensa ini menariknya adalah dia tetap memiliki fungsionalitas yang sama kayak lensa-lensa RF yang lain. Meskipun ya faktanya ini adalah lensa Canon RF yang paling murah ya, yang ada di pasaran, yaitu kurang lebih harganya sekitar 6 jutaan gitu. Nah, pertama adalah dia punya build quality yang baik, mount di belakangnya juga logam, dan dia putaran zoomnya ini di bagian depannya ada juga putaran yang fungsinya adalah untuk manual fokus. Tapi asiknya adalah kita bisa ganti putaran ini menjadi untuk kendali, yaitu dengan cara memindahkan tuas yang ada di samping ini dari fokus pindahkan ke kontrol. Maka nanti saat kita putar kita bisa customize apakah mau ganti kompensasi exposure atau mau ganti ISO, cukup melalui putaran ini ya. Ini sebuah hal yang membantu sekali karena kita tahu kadang ISO itu kan kita suka ganti misalnya. Nah, karena lensa ini adalah variabel aperture, yang kita ingin tahu sebenarnya adalah seberapa cepat diafragma itu mengecil saat kita zoom ya. Jadi saya juga ingin tahu juga nih, kita coba langsung aja. Saya akan lihat ya di saat kita nyalakan kameranya. Di 24 tentunya dia adalah f4. Kalau saya putar sedikit ke 35 ya, 35 angka yang populer juga kan. Dan ternyata diafragmanya ini mengecil sedikit ya, menjadi f4,5. Ya, 4,5 itu masih lumayan besar ya, dan bisa bikin bokeh juga dia. Nah, di 50, nah ini yang menarik ya, 50 adalah sebuah angka yang sangat populer sekali. Ternyata dia bisa membuka sampai f5. Jadi ini angkanya cantik ya, 50 f5 gitu. Masih lumayan ya f5 itu. Nah, saya ingin tahu kapan dia jadi f5,6. Ternyata 50 lewat dikit langsung 5,6. Nah, kalau di angka yang selanjutnya di 70,
dia menjadi 6,3. Oke, dan setelah saya masuk ke 85 mm sudah menjadi f7,1 ya, yang mana itu adalah bukan paling kecil yang bisa dipilih atau bisa didapat di lensa ini, yaitu f7,1. Ya otomatis kalau saya putar ke 105 pun dia f7,1. Ya tidak sampai f8 lah ya. Dan itu sesuatu yang ya memang saat ini kita sering temui ya lensa-lensa yang bukannya agak tidak umum kayak 6,3, 7,1. Tapi mengingat mirrorless itu teknologinya udah semakin canggih, di mana autofocus juga kalau bukaannya kecil masih bisa dapat. Jadi memang tidak ada kendala. Kalaupun nanti tempatnya agak gelap dan kita butuh naikkan ISO, kamera yang full frame kan nggak usah khawatir dengan ISO yang kita naikkan, noise-nya juga masih relatif tidak terlalu banyak. Ya, sebuah lensa tentu yang ingin orang tahu adalah kualitas optiknya ya. Tapi kalau saya amati tren belakangan ini, lensa-lensa yang harganya terjangkau juga karena teknologi komputerisasi itu semakin canggih, maka secara optik relatif banyak kesamaan ya, yaitu tidak ada lagi kekurangan-kekurangan yang sangat signifikan. Misalnya lensa yang tidak tajam itu udah tidak ditemui, beda dengan zaman-zaman dulu sih. Jadi intinya dari pengalaman saya mencoba lensa ini, hasil fotonya memang tajam ya, tidak karena dia bukan L terus jadi bedanya banyak ya. Justru saya malah sulit membedakan lensa ini dengan lensa yang L itu. Secara gambar memang ketajamannya mirip, kontras dan warnanya juga sama-sama bagus. Dan juga bokehnya, jadi kalau saya putar ke misalnya 50 dan seterusnya, itu blurnya juga bagus. Padahal ini kan lensa zoom ya, atau lensa yang tidak untuk misalnya bukaan besar gitu. Tapi itu memang sesuatu hal yang bagus ya, dalam arti walaupun lensa ini ekonomis tapi optiknya tidak ada kompromi lah. Nah yang kita mau tahu lebih banyak sebenarnya adalah teknologi motor fokusnya misal. Kenapa? Karena kan kalau yang 24-105 yang L itu kan dia OSM ya, sebuah motor fokus yang sangat gesit, cocok kalau kita tuh lagi mau moto aksi yang cepat kayak olahraga, dan si lensanya harus dengan cepat muter-muter untuk ngikutin fokus. Kalau yang ini dia kan adalah pakai STM. Nah STM itu kalau sudah pada tahu misalnya ya, adalah sebuah teknologi di lensa-lensa mirrorless yang umum, yaitu dia adalah halus atau silent dan juga cocok buat video. Kecepatan fokusnya memang cepat, tapi tentu tidak secepat yang OSM. Nah, dari pengalaman saya mencoba, autofokusnya juga cepat. Dan satu yang menarik adalah lensa ini bisa memfokus dengan jarak yang lumayan dekat ya. Yaitu kalau kita pakai di focal 24, dia bisa 20 cm autofokus dari focal plane ya. Jadi kira-kira di sini nih, ini bisa autofokus. Kalau saya misalnya ke sini gitu, dia bisa. Nah kalau saya mau lebih dekat lagi, masih bisa, tapi dengan mematikan autofokusnya. Jadi dengan manual fokus, bahkan yang jaraknya misalnya cuma 3 cm di depan lensa, itu kita masih bisa dapatkan foto yang tajam gitu. Dan itu menarik ya, karena biasanya kalau kita ingin bisa close up begini kan kita butuh lensa khusus yang bisa makro. Nah yang saya suka lagi adalah di lensa ini sudah menyediakan stabilizer ya, sesuatu yang ya penting ya. Kenapa? Karena satu, dia bisa kita putar sampai tele, kan kita kalau foto dengan lensa yang tele kan lebih rentan goyang, jadi stabilizer penting. Kedua juga memang di EOS RP ini tidak ada stabilizer di dalam bodinya, maka IS di lensa ini menjadi sangat penting. Nah waktu saya baca spesifikasinya, banyak yang saya temui mengulas kalau ini bisa sampai 5 stop IS-nya. Nah, saya jadi ingin mencoba apakah dia betul-betul bisa 5 stop. Kalaupun dia bisa 3 stop aja gitu misalnya, saya sebenarnya udah senang ya. Nah, waktu saya coba ini, saya putar sampai hampir 100 mili ya. Kemudian saya foto dengan shutter speed yang sangat lambat, yaitu setengah detik. Setengah detik itu biasanya sangat sulit untuk bisa dapat foto yang tajam tanpa tripod. Tapi setelah saya coba dan itu dengan handheld begini, saya dapatkan fotonya tidak kelihatan blur ya, dengan arti lain fotonya tetap tajam. Untuk membandingkannya, saya matikan stabilizer yang ada di lensa dan saya foto ulang tanpa bantuan stabilizer, fotonya langsung goyang semua.
Jadi memang itu memang bisa langsung dibuktikan ya bahwa stabilizer ini setelah di on, foto saya tajam dan setengah detik di vokal 100 mili itu kalau dihitung memang betul 5 stop. Jadi ya ternyata apa yang diulas di spesifikasinya kalau dicoba betul-betul 5 stop. Itu good news ya. Oke, jadi dengan lensa yang sekecil ini tentu yang kita perlu tahu juga adalah dia dalam desainnya memang jadinya tidak weather seal ya, karena untuk bisa weather seal tentu elemen di dalamnya jadi lebih rumit dan lensanya lebih besar dan lebih berat. Nah tentu dengan lensa yang tidak weather seal kita harus lebih hati-hati waktu menggunakan di tempat yang misalnya hujan atau berdebu. Tapi secara umum kembali ke bahasan tadi dan sebagai kesimpulan juga nih, bahwa lensa ini memang cocok sekali bagi teman-teman yang membutuhkan lensa yang hasilnya bagus, vokalnya juga efektif ya, dari 24 itu wide dan sampai 105, jadi bisa buat banyak kebutuhan nih. Dan bisa fokus dekat juga karena dia tadi sudah kita bahas ya, bisa close fokus. Dan juga tentu ada stabilizernya dan harga yang sangat terjangkau menurut saya karena dia di kisaran 6 jutaan untuk sebuah lensa mirrorless full frame ya. Membuat lensa ini cocok kalau kita paketkan dengan ya kamera mirrorless yang relatif kecil kayak EOS R atau EOS RP. Dan kombinasi keduanya kalau di total-total memang menjadi tidak sampai 1 kilogram, sangat memudahkan kalau suka traveling dan jalan-jalan. Segitu dulu bahasan saya tentang kombinasi duo ringan ini ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.